Apa yang terjadi atau bukan. Nah, seperti yang dilihat Pak Dodi di sini mengaku bahwa dia itu dihack atau bukan dihack. Kandung dari Vanessa Angel ini adalah berita yang paling menyakitkan untuknya. Ini memang benar adanya. Dan ini adalah satu hal yang mungkin nggak perlu dilakukan dan lebih banyak hal yang lebih harus dilakukan di saat seperti ini instead of memindahkan makam itu tadi. Dan semoga untuk yang ini Pak Dodi akan berubah pikiran. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Dodi dan Mayang ini diundang ke, bukan podcast ya, tapi konten dari Uya Kuya. Dan Uya Kuya menghipnotis mereka ini dan dari sini ternyata keluar curhatan mereka berdua. Dan setelah mendengarkan, ternyata Pak Dodi ini juga nggak seburuk yang dikatakan oleh netizen ini after all. Jadi yuk kita akan lihat apakah betul yang dikatakannya dan apakah ini bukan sesuatu yang memang dikatakan secara sembunyi-sembunyi atau jangan-jangan Pak Dodi di sini nggak terhipnotis dan dia sebenarnya mengatakan sesuatu yang dia katakan ini bukan apa yang diinginkan atau dia di sini berpura-pura. Kita akan coba lihat karena hanya seorang yang bisa menghipnotis juga yang akan bisa tahu apakah dia ini tulus, benar, jujur atau rekayasa. Yuk kita akan lihat. Yang pertama adalah ketakutan Pak Dodi akan hal yang harus digoreng-goreng dan terus apa yang dikatakan ini bisa dijadikan sebuah bahan untuk melawan dia. Nah, memang benar ada ketakutan dari seorang Pak Dodi ini tadi. Bahwa apa yang dikatakan ini akan menjadi sesuatu yang terus kemudian akan bisa dipergunakan untuk melawan dia. Tapi harusnya jika ini memang terjadi, Pak Dodi harusnya lebih berhati-hati lagi atau seperti yang saya katakan, meng-hire seorang lawyer atau seorang PR consultant yang bisa menahan dia untuk berbicara. Rupanya lawyer yang sekarang ini lebih bisa untuk berkomunikasi dengan Pak Dodi dan Pak Dodi ini juga nggak sekontroversi dulu. Nah, dilihat dari sini sebenarnya ternyata Pak Dodi ini seorang manusia yang juga merasa takut untuk salah berucap, takut untuk digoreng, dan dia ini takut juga apa yang dikatakan ini tadi akan dipergunakan untuk melawan dia. Tapi kembali lagi di sini, jika memang itu terjadi lagi Pak Dodi, ada baiknya Anda cobalah untuk no comment saja dan jangan berucap apapun. Karena memang akhirnya sepertinya ada satu stand tertentu atau cap tertentu kepada figur Pak Dodi ini tadi. Dan masalah IG yang dihack. Beliau ini mengaku yang berbeda ternyata dan kita akan lihat apakah pengakuannya ini benar, tulus, apa yang terjadi atau bukan. Nah, seperti yang dilihat Pak Dodi di sini mengaku bahwa dia itu dihack atau bukan dihack. Konten yang naik ini sebenarnya bukan konten yang berasal dari akunnya. Ini adalah konten yang melalui proses editing atau penyuntingan dan ada editing membubuhkan kata-kata yang tidak pada tempatnya dan juga satu upaya untuk meniru bahwa ini dipublish oleh akun beliau atau diupload oleh akun beliau dan ini dikatakannya. Dan jika melihat ini saya pikir ini ada benarnya dan dia tidak berbohong karena mengingat bahwa orang seperti dia ini sepertinya memang awam terhadap media sosial dan susah untuk bisa mengerti bahasa atau mengetik sesuatu. Mungkin dibantu oleh orang lain, iya. Tapi untuk yang ini sepertinya betul apa yang dikatakan dan ini adalah sebuah editan karena memang ini naik di sebuah akun gosip yang akhirnya waktu kita cari itu di private dan tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi jika ternyata kalian mendapatkan kebenaran yang lain, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Tapi kalau menurut saya, ini memang seperti apa yang diakuinya di konten Uya Kuya. Kalian nonton deh. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya.
you. Yang berikutnya yang dikatakan di sini adalah beliau yang tidak setuju terhadap donasi terhadap Gala. Nah, di sana dia mengatakan bahwa dia takut nanti saat dewasa Gala ini akan dibully dan dia berusaha mengatakan bahwa keluarganya itu masih mampu. Nah, ini adalah sikap ketidaksetujuan beliau dan alasan mengapa beliau mengatakan itu. Tapi kalau dari kartu saya ini malah yang sedikit berbeda. Sepertinya bukan permasalahan itu. Memang itu adalah satu hal yang dia rasakan, mungkin dia tidak setuju, tapi lebih kepada kalau menurut saya karena dia ini tidak dilibatkan. Bukan kepada uangnya. Memang akhirnya banyak orang yang bilang, ini pasti mau uangnya dan sebagainya. Ya itu tidak bisa dibuktikan ya benar atau tidaknya. Tapi menurut kartu saya ini bukan permasalahan uang. Ini permasalahan bahwa kenapa dia tidak dilibatkan waktu penggalangan donasi. Apakah mungkin saat donasi itu ada dia harus berfoto bersama Pak Faisal side by side seperti itu, atau memang dia dilibatkan untuk diketahui jumlahnya berapa dan sebagainya. Tapi ini mungkin lebih kepada seperti seseorang yang sudah sepuh tua, nggak diminta izin dan nggak diajak, terus kemudian dia marah-marah aja, seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau yang ini sepertinya saya lebih percaya dengan kartu saya. Dan dia mengatakan juga bahwa untuk saat ini Gala itu sudah tepat berada di tangan Pak Faisal dan selama persidangan sebaiknya memang seperti itu. Nah, ini saya percaya. Jadi sepertinya dia ini pun itu lebih yakin kok. Dia ini lebih percaya kalau Gala ini ada di tangan Pak Faisal, tidak di sisi dia ini tadi. Karena saya pikir juga dengan kondisi seperti sekarang, uang yang harus dikeluarkan dan semua kesibukannya, saya pikir dia pasti akan lebih setuju hal itu tadi. Memang akhirnya dia akan berpikir juga, kalau Gala ternyata di saya, ada nggak kemungkinan nanti ternyata malah dapat uang dari situ. Tapi uang yang masuk ke Gala ini pun adalah sesuatu yang memang diberikan untuknya. Dan pengelolaan uang ini bukan permasalahan mudah. Bukan artinya seseorang yang akan memegang Gala terus kemudian akan happy dapat duit, karena pertanggungjawabannya ini akan berat. Maka dia setuju dan saya pikir dia jujur untuk lebih nyaman kalau ternyata Gala ini diasuh dan juga dibesarkan oleh Pak Haji Faisal untuk sementara waktu, dan saya pikir untuk selama-lamanya juga ya, karena mengingat bahwa Pak Dodi ini masih memiliki Cika dan Mayang yang memang masih menuju ke usia dewasa mereka. Dan bagaimana dia mengatakan bahwa tidak ada lamaran saat pernikahan antara Bibi dan Vanessa Angel, dan itu semua terjadi langsung menikah. Walaupun ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa almarhum Bibi waktu itu sempat ingin melamar dan tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan dari Pak Dodi ini. Tapi apapun itu, saya pikir hal ini tuh disampaikan lebih kepada Pak Dodi ini ingin dilihat sebagai seseorang yang dia mengizinkan apapun selama ini adalah sesuatu yang baik. Dan ini adalah satu hal yang ingin dia sampaikan secara langsung, dan ini adalah satu hal yang dia harapkan bisa mungkin saja sedikit memperbaiki citranya di depan netizen yang selama ini membuli apa yang dilakukannya. Dan jika ternyata dia mengatakan bahwa berita Pak Dodi ini dianggap bukan orang tua kandung dari Vanessa Angel, ini adalah berita yang paling menyakitkan untuknya, ini memang benar adanya. Dan ini adalah satu hal yang saya pikir wajar karena Pak Dodi ini sepertinya memang sangat menyayangi Vanessa Angel. Walaupun di sini dia mewujudkannya dengan cara yang mungkin tidak disetujui oleh banyak orang dan memang berbeda dengan standar kasih sayang yang diharapkan oleh banyak orang yang mengikuti cerita ini tadi. Tapi sepertinya apapun yang terjadi ini adalah sebuah hal dan satu akibat dari apa yang terjadi di masa lalu. Nggak semua orang tentu saja sempurna, tetapi memang ini akhirnya harus sesuatu yang harus dihadapi oleh Pak Dodi, dan semoga nantinya dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungannya ini tadi saat Gala nanti dewasa, dan orang-orang akan melihat hal ini dan mungkin akan stop untuk memberikan sebuah anggapan bahwa Vanessa ini atau ibu dari Gala ini bukanlah anak dari Pak Dodi Sudrajat. Nah, sekarang masalah pemindahan makam. Dia mengatakan bahwa pemindahan makam ini harus dilakukan karena ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan ini belum dilakukan, dan dia ingin melakukan hal itu sekarang. Jadi pengen diulang karena dia merasa bahwa pemakamannya ini belum sempurna secara syariat Islam, belum menghadap ke kiblat, dan katanya Vanessa ini belum mencium tanah atau mungkin belum dibuka kali ya kain kafannya, dan belum bisa mengazankan Vanessa Angel ini tadi. Masalah ini saya pernah mengazankan almarhumah ibu saya dan membukakan kain kafannya. Dan jika memang ini betul adanya, apakah memang ini harus mengharuskan makam ini harus dipindahkan dan mengulang lagi itu tadi? Kalau saya pikir alasan yang ini sepertinya sesuatu yang dia pitch atau dia usulkan agar ini semua terjadi. Saya nggak tahu alasan aslinya itu apa. Tetapi saya lihat di sini, ini sebenarnya adalah satu hal yang mungkin nggak perlu dilakukan, dan lebih banyak hal yang lebih harus dilakukan di saat seperti ini instead of memindahkan makam itu tadi. Dan semoga untuk yang ini Pak Dodi akan berubah pikiran. Dan Pak Dodi di sini juga menginginkan bahwa makam Bibi Andriansyah ini juga dipindahkan bersama-sama dengan makam Vanessa Angel sehingga mereka akan bisa berdampingan. Nah, ini semua dilakukan dengan alasan yang sama. Tetapi kembali lagi, apakah memang ini harus dilakukan saat ini? Dan toh mereka juga sudah meninggal dunia, sudah dimakamkan. Apakah ini akan menjadi satu hal yang sepadan
sepadan dengan semua keributan, kegaduhan, dan upaya untuk memindahkan makam itu tadi. Ini masih diperdebatkan dan sama, semoga ini nggak perlu dilakukan. Dan ini adalah satu hal yang saya setuju, dan saya pikir ini juga apa yang dirasakan oleh beliau, bahwa Pak Dodi ini kasihan juga dengan Cika dan Mayang yang akhirnya harus menjadi cibiran netizen. Akan apa yang dilakukan? Padahal mereka berdua ini terkadang memang nggak salah apa-apa. Beberapa hal mungkin memang salah diarahkan, dan saya pikir Pak Dodi harusnya tahu ini, dan ya sudah. Kalau memang seperti itu Pak, kalau ada apa-apa mendingan no comment. Dan ingat loh, kasihan mereka berdua yang usianya pasti jauh lebih panjang dari Bapak. Kalau ternyata semuanya terjadi dengan normal ya. Dan saat Pak Dodi di sini mengatakan bahwa ini semua bukan untuk popularitas dan pansos, tapi ini semua dilakukannya untuk anak-anak dan keluarganya, maka saya pikir ini adalah satu hal yang juga akan patut dipertanyakan, karena jika memang ini nggak untuk pansos, Pak, Anda harusnya bisa menyelesaikan ini tanpa harus berbicara kepada wartawan. Dan sebaiknya memang ini diselesaikan secara senyap. Jikalau tidak, ini sebenarnya ada satu cara untuk berdiskusi dan mengambil jalan tengah dari semua ini tadi. Harapannya apa yang terjadi ini tadi bisa menjadi sebuah hal untuk mereka berdua, Pak Dodi dan Pak Faisal ini tadi, untuk bisa berjumpa. Pak Dodi bertabayun untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan gak usah jadi polemik yang berkepanjangan. Semakin lama episode ini akan semakin membuat Gala nanti akan malu dengan apa yang terjadi di antara kedua kakeknya ini tadi. Dan harapannya ini akan bisa berakhir seperti ramalan saya di Lebaran nanti, dan mereka berdua akan berpelukan, berdamai, dan juga akhirnya bisa bersama-sama membesarkan Galas K. Andriansyah hingga usia dewasanya nanti. Ini yang saya bacakan dari apa yang terjadi saat Uya-Kuya menghipnotis Pak Dodi, dan mana yang benar dan mana yang kira-kira tidak seperti yang terlihat. Dan jika kalian ingin menonton, tonton langsung ini semua di Uya-Kuya TV. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel Uya-Kuya ini tadi. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan tentang apapun juga, percintaan, bisnis, keluarga, atau hoki kalian, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartu, saya akan lihatkan alternatif yang terbaik untuk masa depan kalian, dan semoga dari situ kalian akan mendapatkan masa depan yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.